Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aulia dari Fakultas MIPA Prodi Statistika Angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya, itu yang berjudul Analisis Biplot untuk Pemetaan Karakteristik Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Ya. Landasan teori menyusun data pengamatan dalam bentuk matriks, yaitu merubah data pengamatan dari bentuk tabel atau dari bentuk yang lainnya ke dalam bentuk matriksnya. Misalnya seperti ini, ada perubahan P dan pengamatan N 1 sampai P dan 1 sampai ke N, dan ini ada elemen-elemennya sama, lalu diubah ke dalam bentuk matriks seperti di bawah. Elemen-elemennya tetap sama ya posisinya dengan pada data tabel di atas sebelumnya. Lalu transformasi matriks dengan standarisasi, perlunya mentransformasi matriks untuk mengantisipasi adanya perbedaan skala pengukuran atau perbedaan nilai yang cukup tinggi. Ini ada rumusnya Z kali X min mu dibagi standar deviasi atau nilai standar skor sama dengan data observasi per variabel dikurangi nilai rata-rata per variabel dibagi standar deviasi per variabel. Penguraian nilai singular value decomposition atau SVD bertujuan menguraikan matriks Z berukuran N kali P, di mana N adalah banyaknya objek pengamatan dan P adalah objek banyaknya variabel, menjadi 3 buah matriks, yaitu ada matriks U, matriks L, dan matriks A, di mana matriks Z adalah matriks data yang distandarisasi berukuran N kali P, sedangkan U adalah matriks berukuran N kali R yang kolom-kolomnya disebut vektor singular kolom. Ini ada rumusnya, matriks U ada yaitu lambda identitas dikurangi Z kali Z transpose dikali X vektor. Lalu matriks R itu matriks diagonal R kali R, rumusnya seperti dua itu, matriks akar lambda identitas. Lalu ada matriks A berukuran P kali R yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari matriks Z transpose Z, rumusnya adalah ada matriks lambda identitas dikurangi Z transpose kali Z dikali matriks X dikali vektor X. Lalu ada parameter alfa, jika alfa sama dengan 0, persamaannya adalah matriks G sama dengan U, sedangkan matriks A adalah perkalian matriks L sama dengan matriks A. Sedangkan jika alfa sama dengan 1, maka persamaannya adalah matriks G sama dengan perkalian matriks U kali L, dan matriks A sama dengan matriks A. Data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang diambil dari laporan Badan Pusat Statistika tahun 2019 tentang karakteristik kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2019, terdiri dari 27 kabupaten kota yang merupakan objek penelitian dan 7 karakteristik kemiskinan yang merupakan variabel penelitian ya. Ini ada berupa datanya seperti ini, ada X1 sampai X7, dan kabupaten kota ada 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah indikator variabel X1 persentase, X2, X3 sampai X7. Lalu ini ada hasil pembahasan menyusun data pengamatan dalam bentuk matriks ya, dari tabel yang sebelumnya data tabel berubah ke dalam matriks X seperti ini. Lalu transformasi X menjadi matriks Z ya. Jadi tadi ada rumusnya di sebelumnya, hasilnya akan seperti ini ya, matriks Z distandarisasi dari matriks X. Lalu kita hitung SVD atau singular value decomposition dengan rumus sebelumnya. Ya, ini adalah matriks U hasil dari MATLAB. Ada matriks L berupa matriks diagonal, lalu ada matriks A. Lalu kita membuat matriks G dan H untuk mendapatkan matriks G dengan alfa sama dengan 1, yaitu matriks G sama dengan perkalian matriks U dengan matriks L. Ini hasilnya matriks G. Kita diambil kolom pertama dari matriks G untuk titik koordinat data pengamatan kabupaten dan kota. Lalu kita mencari matriks H, yaitu matriks A sama dengan matriks H. Ini hasilnya, kita ambil dua kolom pertama dari matriks H sebagai titik koordinat untuk membuat biplot data variabel. Lalu ini adalah hasil biplotnya dari yang buat kita titik koordinat sebelumnya. Kita hitung, yang merah adalah variabel dan yang putih lingkaran hitam itu yang putih. Hitam putih itu adalah kota. Ya, ini hasilnya. Lalu kita simpulkan dari hasil biplot tersebut terbagi menjadi 4 kelompok kota kabupaten yang mempunyai kemiripan karakteristik, yaitu kelompok 1 ada kota Cirebon, kota Bekasi, kota Depok, Kuningan, dan Bekasi memiliki kemiripan karakteristik kemiskinan pada persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, dan persentase penerima bantuan beras raskin yang rendah tetapi memiliki persentase penggunaan nilai yang cukup tinggi, itu ada di kelompok 1. Lalu di kelompok 2 ada Cirebon, Indramayu, Cianjur, Subang, Karawang, dan Purwakarta memiliki kemiripan karakteristik kemiskinan pada persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD dan persentase penerima bantuan beras raskin yang rendah. Di kelompok ketiga ada Kota Banjar, Tasikmalaya, Bandung Barat, Pangandaran, Garut, Ciamis, Sukabumi, Majalengka, dan Sumedang memiliki kemiripan karakteristik kemiskinan pada
persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, dan persentase pengeluaran per kapita untuk makanan yang sangat rendah. Di kelompok 4, di kelompok terakhir yaitu ada kota Tasikmalaya, Bandung, kota Cimahi, kota Bogor, kota Bandung, Bogor, dan kota Sukabumi memiliki kemiripan karakteristik kemiskinan pada persentase angka melek huruf penduduk miskin usia 15 sampai 55 tahun yang tinggi. Lalu ada kesimpulan kedua, yaitu karakteristik kemiskinan yang paling dominan di Provinsi Jawa Barat yaitu persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dan persentase pengeluaran per kapita untuk makanan yang sangat rendah. Itu sekian dan terima kasih.